yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004. Hormat kami, Nurani 98, Ray Rangkuti, Ubaidillah Batu, Mbai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadir ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video kali ini, dan di sini disampaikan para netizen Indonesia mengenai kasus polemik ijazah Joko Widodo yang sedang heboh di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, rakyat akal sehat dan waras dukung Bang Roy. Pejuang kebenaran dan keadilan semoga sehat selalu, dimudahkan dan dilindungi Allah swasta. Nah, jadi betul kalau bikin negara maju, damai, rakyat bersatu, tidak dibuat bermusuhan, penjabatnya jujur, tidak membela salah, jadi rakyat mesti
menyatu dengan penjabat Polri, TNI, rakyat pasti nurut dengan perintahnya. Betul, ini tegas lugas agar cepat tidak gaduh. Indonesia ini hanya soal ijazah kok nggak rampung. Ini segera apa-apa. Gimana mau beres soal ijazah Jokowi? Presiden aja hopengnya, apalagi penegak hukum berpihak pada Jokowi. Harus bersatu seluruh warga Indonesia, pasti bisa dikalahkan tentang ijazah palsu. Nah, kebangetan nemen banyak pakar, cerdik, pandai, orang besar, para jenderal, kok cuman dikibulin sama orang yang sekolah, orang nggak jelas, tukang bohong, tukang tipu, ngeles, nggak tanggung jawab. Apa kalian tidak pada malu? Atau sudah keterlaluan menjadi jongos raja bohong? Nah, jadi orang bodoh saja bisa menilai itu memang bukan Joko Widodo. Polisinya yang melihat mungkin lagi sakit mata atau berkat katarak rabun kali. Hanya rakyat bersatu untuk menuntaskan kasus ini. Hukum kita sudah tidak bisa menegakkan kebenaran. Selain harapan kita adalah rakyat Indonesia yang mengadili kasus ini. Jadi orang gila saja bila ditanya ijazahnya sudah pasti bilang palsu. Masa negara melindunginya? Memang hebat negara kita Indonesia ini. Orang pembela yang salah harus dihukum, sama dengan penadah barang curian. Jadi udah terlalu berlarut-larut kasus ijazah Jokowi ini. Ijazah dikeluarkan UGM tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jokowi, malah bayar pengacara untuk membela ijazah. Nah, ijazah ini kan urusan di Ditjen Pendidikan Tinggi dan UGM, tidak ada kaitannya dengan wercok. Jadi sebenarnya kejujuran Jokowi dan UGM perlu jelas dan tuntas. Nah, jadi bukan pakai pengacara untuk bela ijazah. Dan Polri juga ikut, ini juga suatu yang aneh dan sebagai penipu. Penguasa negeri ini harus tegas proses hukum Jokowi karena telah merugikan negeri ini dan 285 juta rakyat Indonesia. Nah, jadi ya Allah, di masalah KIP ini hancurkanlah yang menutupi kebohongan. Jadi kita sudah menjadi diadu domba oleh seorang sekeluarga kroni-kroninya. Jadi betul itu, tunjukkan saja ijazah asli atau palsu supaya rakyat tahu, jangan sembunyi wajah. Boleh berupa tapi ijazah tidak berubah. Nah, jaksa, hakim, Polri, rektor pembuat ijazah palsu jadi harus bertanggung jawab atas masalah kasus ijazah ini. Semoga saja alas swasta akan membuka tabir yang selalu ditutupi oleh pembohong kelas kakap. Soalnya ijazah ini ketahuan palsu, kasus lain banyak banget. Makanya orang yang sudah makan duit dan dapat jabatan mati-matian membela yang paling gak masuk akal itu stempel ijazah Jokowi kenapa fakultas. Makanya kalau mau kuliah di UGM jadi bebas, nggak bisa jadi tersangka, dilindungi sekali, luar biasa ya. Iya, jangan panik ke luar negeri saja, masalahmu itu tentang ijazah palsu diurusin, muak dengarin. Nah, jadi memang negeri ini sudah sengaja mau dirusak gara-gara ijazah selalu bikin gaduh dan merusak nama baik UGM serta merusak ekonomi, bikin rakyat semakin sulit hidup. Gara-gara satu orang yang tidak jujur, dampaknya banyak orang yang dipaksa untuk tidak jujur. Sangat luar biasa. Banyaknya yang akhirnya orang mau untuk tidak jujur juga, bahkan dalam segala sektor kebohongan itu terjadi. Jadi sungguh besar sekali dosanya orang. Jadi hanya karena urusan dunia atau jabatan kedudukan uang, makanya yang sesungguhnya kelak tidak dibawanya mati, bisa jadi justru akan memasukkan ke neraka jahanam. Beruntunglah orang yang berakal sehat, yang tidak bisa ketipu dan gak pernah mendukungnya, apalagi memilihnya. Dan sungguh kasihan orang yang mau diajak untuk rame-rame, mau menanggung dosanya, gara-gara pada percaya sama para buzzer di tiap pemilu. Nah, jadi hukum di Indonesia itu yang berlaku kekuasaan dan uang.
Pertahankan segala kejujuran tentang ijazah yang Bapak miliki. Biarkan orang lain pada ribut. Bapak tenang saja selama masih banyak uang buat bayar para penjabat. Yang penting ijazah itu palsu. Untuk terakhir kalinya harus ditanyakan, masih ingin terima fasilitas dan pensiunan sebagai mantan presiden? Tinggal tunjukkan ijazah aslinya. Pemerintah harus tahan fasilitas dan gaji mantan presiden tersebut. Kenapa peradilan di Indonesia tidak bisa segera menuntaskan polemik ijazah Jokowi? Apakah hukum di negara kita sudah tidak ada lagi? Ataupun Jokowi benar-benar sudah memberikan motivasi bagi hukum kita agar setiap kali perkataan Pak Jokowi dalam sebuah hukum jadi diikutikan saja? Jadi ijazah ya Jokowi itu palsu, saya yakin foto milik orang lain, tanda tangan diakui orang lain dipalsu, dan lain-lain. Berlaku kalau asli, ngapain bayar pengacara? Unjuk rasa malu sidang saja takut bohong. Mulut ya Jokowi saya berani koreksi karena sudah sangat jelas bagi mata saya ijazahnya itu. Jadi rakyat Indonesia, bangunlah dari tidurmu. Betul Pak Wangi Sarwi, betul sekali masalah ijazah kok bertahun-tahun tidak selesai. Jadi kepada yang terhormat Bapak Jokowi bersama termulnya, sadarlah negara kisruh penyebabnya ijazah. Maka dari itu asli dan tidaknya cepatlah tunjukkan. Benar bagi yang sehat pikir yaitu tunjukkan saja ijazahnya, maka selesai masalah. Dan yang menuduh ijazah palsu dapat dipidanakan karena fitnahnya. Tapi saya berkali-kali mengatakan ijazah ini sudah benar-benar bertahun-tahun tidak pernah selesai. Jadi rakyat sudah paham semua ini. Kepentingan politik menurut saya sangat-sangat memalukan. Rakyat butuh kemerdekaan yang hakiki. Oknum penjabat, ingat sumpahmu Allah maha mengetahui perbuatanmu, dan manusia tidak ada yang tahu umurnya kapan meninggal itu pasti. Jadi fokus ijazah palsu Jokowi, Mak Zulkifli Gibran tak lulus SMA dan Fufu Fafa. Jadi demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.